Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Kanjeng Heri. Ini sangat luar biasa. Baru-baru ini ada berita di online yang menyampaikan bahwa ada usulan akan dibubarkan P3MI dari Ketum Buminu Sarbumisu Kuncang Panca di DPR RI oleh Ketua Umum Bang Ali Nurdin yang juga beliau adalah sohib saya sendiri. Memang kalau saya melihat saya selaku Ketua Umum Perpemindo Pengusaha Penempatan Migran Indonesia, ini adalah suatu kritikan. Bagi saya ini adalah P3GMI juga harus bisa untuk membenah diri, mengkoreksi diri. Apapun adalah kita harus bisa sanggup menerima kritikan-kritikan dari manapun, termasuk dari NGO, LSM, dan ormas-ormas lainnya. Ini adalah suatu suatu motivasi kita selaku P3GMI untuk bisa membenah diri, memperbaiki diri, agar bagaimana ke depan P3GMI lebih proporsional dan lebih baik lagi. Terima kritikan dengan lapang dada. Nah, memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Ali Nurdin. Saya rasa pun tidak salah, ada benarnya. Tapi sayang, apa yang disampaikan beliau, mungkin pengalaman beliau, mungkin loh yang saya lihat di waktu itu masih berbentuk PJTKI. Nah, mungkin saja di waktu itu belum terbit Undang-Undang Nomor 39 di tahun 2004. Itu bisa terjadi. Memang kita akui bahwa makanya P3GMI itu siap dikritik. Memang P3GMI belum tahu ada yang melanggar aturan, ya mungkin juga ada juga sebagian-sebagian P3GMI yang dulu-dulu ya mungkin masih tidak mengikuti aturan. Seperti contoh, ya kan bukan tidak ada dulu pemalsuan umur, ya atau menaikkan umur di waktu itu kan belum KTP. Jadi mudah sekali untuk melakukan upaya-upaya untuk pemalsuan dokumen. Tapi kalau saat ini pasti tidak mungkin bisa untuk melakukan pemalsuan umur, apalagi sekarang semua by elektronik. Jadi sangat sulit, tidak mungkin bisa dilakukan itu menurut saya. Jadi saya melihat ini suatu kritikan yang baik untuk P3GMI. Harusnya P3GMI juga harus menyadari itu. Nah, mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Ali Nurdin, ya kan, tadi kalau dikatakan bahwa P3GMI tidak peduli dengan PMI, nah itu saya bantah, itu perlu saya klarifikasi. Nah, menurut kalau kita kembali kepada sebelum ada undang-undang, itu bisa terjadi di waktu permen ya, di waktu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, itu bisa terjadi. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Ali Nurdin adalah pengalamannya beliau di waktu bekerja di Arab Saudi. Di waktu beliau ingin bekerja ke Arab Saudi dan sempat membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebelum berangkat ke Arab Saudi. Yes, oke. Tapi tidak semua juga apa yang dia sampaikan itu benar. Tapi ada juga yang benar. Kami tidak menafikan apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi kritikan ini untuk P3GMI ini adalah kritikan yang membangun. Tadi ada pemalsuan dokumen, yang kedua, yang pertama, yang kedua dikatakan P3GMI tidak perlu, tidak mungkin ya kalau seandainya kenapa mulai berlakunya undang-undang di nomor 39 tahun 2004, di situ jelas mulai dari awal proses sebelum sesudah dan kembalinya ke Indonesia itu menjadi tanggung jawab P3GMI selama 2 tahun ataupun dia masih memperpanjang kontrak dengan P3GMI, itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah, tinggal bagaimana individu P3GMI sendiri mau tidak mengacu kepada undang-undang ataupun tidak mengacu kepada undang-undang. Kenapa? P3GMI itu sudah ada acuan yang dijalankan oleh P3GMI yang awalnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 direvisi Undang-Undang 18 di tahun 2017, sekarang akan direvisi lagi. Perbaikan dan perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini tentu ada suatu tingkat-tingkat yang dianggap masih kurang oleh pemerintah ataupun dari anggota Dewan
perwakilan rakyat. Nah inilah perlu diuji kembali, perlu ditinjau kembali apa yang dilakukan oleh P3MI. Yang ketiga, nah tentu P3MI jelas kalau dibilang ini tidak mencari untung, tidak mungkin, kita tidak menafikan itu. Ini bisnis. Kenapa? Investasi yang dilakukan oleh P3MI bukan sedikit. Contoh saat ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 kita sudah ada deposito 500 juta. Terus direvisi, kita tambah lagi deposito menjadi 1,5 miliar. Itu ada hanya untuk deposito, belum modal usaha, belum lagi harus kantor, BLK, dan lain-lain. Tentu ini bukan kerja sosial. Nah, kalau ini perlu saya sanggah, dikatakan bahwa P3MI tidak mencari untung. Tidak mungkin. Tadi saya katakan bahwa ini P3MI bukan pekerja sosial. Kenapa? Sini ada yang diuntungkan banyak sekali. PMI juga kita untungkan, negara juga kita untungkan, dan masyarakat yang lain juga kita untungkan. Dari mana? Nah itulah apa yang dilakukan oleh P3MI membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan pengangguran, kemiskinan, dan mesejahterakan rakyat Indonesia melalui penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi ini adalah bukan main-main, dan tanggung jawab P3MI itu tidak main-main. Selama 2 tahun menjadi tanggung jawab P3MI, mulai dari pemberangkatan sampai pulang ke luar negeri, itu adalah menjadi tanggung jawab P3MI. Jadi P3MI yang sesungguhnya itu sangat berat mempertanggungjawabkan nyawa manusia, mempertanggungjawabkan pekerja migran Indonesia. Ini sangat luar biasa. Belum lagi ada ancaman pidana ataupun ancaman perdata, sangat luar biasa P3MI ini. Nah, jadi kalau untuk dibilang PMI tidak memberi perhatian, ya tidak mungkin. Kenapa? Saat ini tentu P3MI sendiri pun sudah banyak melakukan perubahan-perubahan. Ya, yes, tapi pasti ada yang melakukan hal-hal di luar aturan. Ada, itu kita akui. Jadi kita juga berharap, saya juga selaku Ketua Umum Perpemindo berharap kepada semua P3MI, mari kita benahi diri kita lebih baik, lebih ke depan. Jadi kalau ada kritikan-kritikan dari manapun, ya kita harus menerima kritikan itu, ya kan? Kita terima kritikan itu, mengingatkan kita, karena tanpa kritik kita tidak akan bisa maju. Apapun itu tidak akan bisa maju. Nah, di dalam hal yang demikian, tentu kita melihat, saya pun tidak melihat ada yang lebih genting ya apa yang disampaikan oleh Bang Ali Nurdin di Panja kemarin di Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Jadi saya rasa ini hal yang biasa. Makin dikritik kita harusnya makin harus bisa membenahi diri lebih baik ke depannya. Ya tentu P3MI saatnya ini menyadarilah, ya kan, apalagi sekarang kita melihat KP2MI, kita juga KP2MI harusnya bisa juga membenah diri agar ke depan bagaimana proses penempatan itu tidak dihambat lagi, tidak hanya dihambat oleh KP2MI, juga kedutaan-kedutaan ataupun KJRI ataupun KBRI yang di luar negeri itu dipermudah. Atase yang belum ada itu diisi, karena ini penting, apalagi program Bapak Presiden Prabowo Subianto menargetkan 500 untuk ditempatkan oleh pemerintah. Nah, belum lagi P3MI. Mungkin P3MI 200.000, jadi target kita bisa 700.000 dong setahun. Nah, ini bukan satu pekerjaan yang sangat mudah, membalikkan tapak tangan, apalagi kita harus mendidik orang yang terdidik. Ini tidak gampang, tidak mudah. Jadi makanya itu kami ini, asosiasi ini adalah mitra pemerintah, terutama KP2MI, jangan ditinggal. Kalau ada program-program dari pemerintah, asosiasi itu diajak duduk bersama, kita cari jalan keluar agar apa? Asosiasi P3MI tidak resah. Apalagi kita lihat kemarin ada 500.000 mau ditempatkan. Lah ini semua teman-teman pada kebingungan, masa pemerintah mau menempat. Nah inilah harusnya jika ada program pemerintah, ajak semua asosiasi duduk bersama-sama. Ini loh pemerintah punya program ini. Jadi tidak menjadi rasa ada perlawanan antara P3MI, seakan-akan nanti KP2 ini ingin menempat P3MI begini. Jadi ini tidak jadi mitra jadinya. Jadi juga KP2 mau menerima kritikan-kritikan dari kami. Kenapa?
kritikan membangun adalah untuk memajukan diri kita, bangsa dan negara juga. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan Abang Ali Nurdin, terus melakukan hal-hal yang positif untuk semua PT GMI. Saya selaku Kota Perpemindo tentu butuh kritikan-kritikan masukan NGO-NGO yang lain untuk kebaikan PT GMI dan pemerintah juga. Karena tanpa ada kritikan kita tidak akan maju. Kalau saya jadi apa? Kita semualah ibaratnya, bukan saya. Ya kita harus bisa menerima kritikan-kritikan itu dengan hati yang lapang, dengan kita bisa menerima, insya Allah mudah-mudahan ke depan P3MI lebih baik lagi dan lebih erat lagi bersama KP2MI dan instansi yang lain. Dan begitu juga dengan NGO-NGO, kita adalah semua sohib, sahabat baik. Kritikan perlu, masukan penting untuk terutama dari Perpemindo. Saya siap menerima kritik apapun dari NGO asal kritik itu membangun untuk kebaikan bangsa negara Indonesia. Silakan, welcome. Terima kasih. Mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Heri Arman, Ketua Umum Perpemindo.